dekubitus atau yang lebih dikenal sebagai luka tekan merupakan masalah kesehatan serius yang kerap dialami oleh lansia di berbagai belahan dunia. Lansia menjadi kelompok paling rentan karena faktor penuaan, keterbatasan mobilitas, serta kondisi fisik yang semakin lemah. Luka ini umumnya muncul pada pasien yang mengalami imobilisasi atau tirah baring dalam waktu lama. Dampaknya tidak main-main, mulai dari komplikasi yang berat, masa perawatan yang lebih lama di rumah sakit, hingga meningkatnya beban biaya kesehatan. Di fasilitas perawatan jangka panjang, prevalensinya bisa mencapai 4 hingga 43%, tergantung kondisi dan juga penanganannya. Dalam menghadapi masalah ini, peran caregiver atau pengasuh lansia menjadi sangat penting. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam memantau kondisi kulit lansia dan melakukan tindakan preventif sederhana namun krusial seperti memposisikan ulang pasien secara berkala, menjaga kebersihan kulit, memastikan asupan nutrisi yang cukup, dan menggunakan alat bantu seperti kasur anti-degubitus. Ketekunan dan konsistensi caregiver dalam menjalankan perawatan terbukti mampu menurunkan angka kejadian ulkus decubitus. Bahkan, keberhasilan mereka menjadi indikator kualitas pelayanan keperawatan di berbagai fasilitas lansia. Sayangnya, tidak semua caregiver memiliki bekal pengetahuan yang memadai. Banyak dari mereka belum memahami cara pencegahan luka tekan secara menyeluruh, bahkan belum pernah mengikuti pelatihan formal. Sebuah survei di Kota Bandung menunjukkan bahwa lebih dari 60% caregiver lansia belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pencegahan decubitus. Inilah yang melatar belakangi lahirnya program Elias kami, yaitu edukasi awal decubitus pada lansia. Nah, program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar serta dukungan praktis kepada para caregiver agar mereka mampu merawat lansia dengan lebih baik, mengurangi resiko luka tekan, dan secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup lansia yang mereka dampingi. Tujuan dari fasilitas ini adalah yang pertama, menyampaikan pentingnya edukasi awal sebagai upaya preventif terhadap resiko decubitus. Yang kedua, mengembangkan program Elias sebagai solusi edukatif untuk meningkatkan pemahaman caregiver terkait pencegahan dan deteksi dini decubitus. Yang ketiga, mengurangi angka kejadian ulkus decubitus melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran caregiver. Mitra kami adalah Panti Sosial Tresna Warda Nazaret yang didirikan oleh suster-suster Cinta Kasih Carolus Borromeus sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap para lansia yang terlantar. Panti ini berdiri sejak tahun 1988 di Cicadas, Bandung Timur di bawah naungan Yayasan Santo Camilius. Para penghuni panti berusia antara 64 hingga 94 tahun dengan kondisi kesehatan yang beragam dan sebagian besar memerlukan perawatan intensif. Saat ini Panti Nazaret dibantu oleh 10 orang caregiver. Mereka adalah tenaga non-medis yang setia mendampingi kegiatan harian lansia, mulai dari membantu makan, mandi, hingga mobilisasi. Selanjutnya untuk tahap kerja kami melaksanakan beberapa tahapan sebelum melakukan edukasi kepada Panti Sosial Tresna Warda Nazaret Santo Yusuf. Yang pertama yaitu penyiapan pritas dan juga postas yang akan kami kasih kepada para perawat untuk menilai pengetahuan sebelum dan setelah diberikan edukasi. Selanjutnya kami juga menyiapkan bahan edukasi berupa PowerPoint yang akan kami gunakan saat hari H edukasi dan juga menyiapkan poster sebagai sarana edukasi lainnya yang dapat diberikan kepada Panti Santo Yusuf. Selanjutnya pada hari edukasi kami menggunakan PowerPoint yang sudah disusun tadi dan juga memberikan poster kepada perawat dari Panti Sosial Tresna Warda Nazaret Santo Yusuf. Lalu untuk metode kegiatan yang kami gunakan di Peskes kali ini adalah yang pertama adalah pretest sebagai evaluasi awal. Nantinya peserta mengerjakan soal pilihan ganda untuk mengukur pemahaman awal tentang ulkus decubitus. Lalu dilanjut dengan pemaparan materi oleh fasilitator. Nantinya, fasilitator menyampaikan materi edukatif selama 15-20 menit menggunakan slide dan gambar ilustratif. Materinya mencakup definisi, tahapan luka, faktor resiko, tanda awal, serta cara pencegahan dan perawatan dasar dari ulkus decubitus. Lalu dilanjut dengan sesi tanya jawab berupa diskusi interaktif. Diskusi interaktif ini dilakukan agar peserta dapat mengklarifikasi materi dan berbagi pengalaman. Nantinya fasilitator menjawab pertanyaan secara aktif. Lalu dilanjut dengan games edukasi. Permainan kuis interaktif digunakan untuk menguji pemahaman dan meningkatkan partisipasi dari peserta secara menyenangkan dan aplikatif. Lalu diakhiri dengan post test sebagai evaluasi akhir.
Nantinya, peserta kembali mengisi soal untuk mengukur peningkatan pengetahuan setelah edukasi. Hasilnya nanti digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pembelajaran dan mendorong penerapan dari ilmu yang telah diberikan. Kami menggunakan PowerPoint sebagai media penyampaian edukasi kepada caregiver. PowerPoint ini berjumlah 9 halaman, termasuk cover dan ucapan terima kasih dengan bahasa yang disederhanakan. Pada halaman isi terdapat definisi, etiologi atau penyebab, cara pencegahan luka, cara perawatan luka, dan waktu-waktu harus dibawa ke dokter. Pada PowerPoint tersebut juga disajikan gambar bentuk dari ulkus decubitus. Selain itu, kami juga menggunakan poster sebagai bentuk keberlanjutan dari acara ini. Konten dari poster kami adalah definisi, faktor risiko, dan cara pencegahan dengan bahasa yang disesuaikan dengan kebutuhan pemahaman dari caregiver sendiri. Poster ini disediakan untuk panti sosial dalam bentuk cetak. Media poster yang digunakan pada acara ini telah didaftarkan HAKI atau hak atas kekayaan intelektual untuk menjamin keoriginalan desain dan isi dari poster kami. Untuk tampilan dari poster dapat dilihat sebagai berikut. Pemberian pretest dan posttest dilakukan kepada 8 orang yang bekerja sebagai caregiver Panti Sosial Tresna Werda. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil nyata yang dapat diukur secara kuantitatif. Berdasarkan hasil yang diperoleh, didapatkan rata-rata nilai pretest yaitu nilai 7. Angka ini menggambarkan rata-rata tingkat pengetahuan perawat mengenai ulkus decubitus. Selanjutnya, dilakukan posttest untuk menilai pengetahuan perawat setelah diberikan edukasi. Didapatkannya nilai rata-rata posttest yaitu 9. Selanjutnya, untuk persentase peningkatan nilai pretest dan posttest didapatkan sebesar 34,3%. Nah, untuk kesimpulannya, kami dari kelompok tutorial 2 Blok Dermatomuskuloskeletal FK4 mengadakan pengabdian masyarakat yang bernamakan Elias atau edukasi awal decubitus pada lansia yang diadakan di Panti Sosial Tresna Werda Nazaret di Bandung pada 28 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan dari jam 1 hingga jam 2 siang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 8 caregiver yang ada di sana untuk mencegah dan juga merawat ulkus decubitus pada lansia melalui materi dan juga diskusi interaktif yang kami tawarkan. Hasilnya, terjadi peningkatan signifikan pada posttest serta antusiasme peserta selama sesi berlangsung sangatlah baik. Elias! Edukasi awal decubitus pada